Baiklah, saya Anggi Nabila akan membahas materi tentang penyesuaian pekerjaan pada usia madya dan penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga pada usia madya sebagai berikut. Penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa madya. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40-60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Walaupun dewasa ini banyak yang mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu, namun garis batas tradisionalnya masih nampak. Adapun faktor penentu kepuasan kerja, yaitu gaji atau upah, kondisi kerja, dan hubungan kerja. Perubahan kondisi bekerja yang mempengaruhi pekerja berusia madya, yaitu pertama, sikap sosial yang tidak menyenangkan. 2. Strategi perekrutan karyawan. 3. Meningkatkan penggunaan otomatisasi. 4. Kerja kelompok. 5. Peranan istri. 6. Masa pensiun wajib. 7. Kekuasaan bisnis besar. Dan yang terakhir, resolusi. Bahaya pekerjaan pada usia madya yakni pertama, kegagalan dalam mencapai cita-cita awal mandirinya kreativitas. 2. Kebosanan. 3. Keagungan. 4. Perasaan terperangkap. Dan yang terakhir, pengangguran mobilitas geografis. Sementara, penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga pada usia madya dapat dilihat dari kondisi yang merumitkan penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga pada usia madya, yakni yang pertama, perubahan fisik. 2. Hilangnya peran sebagai orang tua. 3. Kurangnya persiapan. 4. Perasaan kegagalan. 5. Merasa tidak berguna lagi. 6. Kekecewaan terhadap perkawinan. 7. Merawat anggota keluarga yang berusia lanjut. Baiklah, saya Dinda Azahra. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu penyesuaian diri dengan pasangannya. Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi penyesuaian diri dengan pasangan dalam melakukan penyesuaian perkawinan antara lain, yang pertama, konsep pasangan ideal. Semakin seseorang tidak terlatih dalam menyesuaikan diri terhadap realitas, maka akan semakin sulit untuk melakukan penyesuaian dengan pasangan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan. Pria atau wanita yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, ia akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Yang ketiga, yaitu kesamaan latar belakang. Semakin sama latar belakang suami istri, akan semakin mudah bagi suami dan istri untuk saling menyesuaikan diri. Yang keempat, minat dan kepentingan bersama. Kesamaan nilai, yang mana latar belakang yang sama akan menghasilkan nilai yang sama pula. Yang selanjutnya, konsep peran. Jika harapan terhadap peran tidak terpenuhi, akan mengakibatkan konflik dan penyesuaian diri yang buruk. Yang selanjutnya, perubahan dalam pola hidup. Penyesuaian terhadap pasangan berarti mengorganisasikan pola kehidupan, mengubah persahabatan dan kegiatan-kegiatan sosial, serta mengubah persyaratan pekerjaan. Yang kedua, yaitu penyesuaian seksual. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian seksual dalam perkawinan. Yang pertama, perilaku terhadap seks. Sekali perilaku yang tidak menyenangkan dikembangkan, maka akan sulit sekali untuk dihilangkan, bahkan tidak mungkin dihilangkan. Yang kedua, pengalaman seks masa lalu. Yang ketiga, dorongan seksual. Dorongan seksual berkembang lebih awal pria daripada wanita dan cenderung tetap demikian. Sedangkan pada wanita timbul secara periodik dengan turun naik selama siklus menstruasi. Yang keempat, pengalaman seks marital awal. Yang kelima, yaitu sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Pasangan yang menggunakan pencegah kehamilan akan mengalami sedikit konflik daripada yang tidak menggunakan. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya, penyesuaian terhadap pihak pasangan dan penyesuaian diri dengan masa kakek nenek. Konsep penyesuaian perkawinan menurut kesediaan dua individu untuk mengkoordinasi berbagai kebutuhan, keinginan, dan harapan pasangan. Penyesuaian perkawinan. Penyesuaian perkawinan adalah proses di mana dua individu memasuki tahap perkawinan.
dan mulai membiasakan diri dengan situasi baru sebagai suami istri yang saling menyesuaikan dengan kepribadiannya, lingkungan, kehidupan keluarga, dan saling mengkombinasikan kebutuhan, keinginan, dan harapan, serta saling menyesuaikan diri di beberapa aspek perkawinan untuk mencapai kepuasan maksimum dalam perkawinan. Setiap individu yang menikah secara otomatis memperoleh sekelompok keluarga baru, yaitu anggota keluarga pasangan dengan usia yang berbeda, mulai dari bayi hingga kakek atau nenek, yang berkerap kali menyesuaikan minat dan nilai yang berbeda, bahkan seringkali sangat berbeda dari segi pendidikan, budaya, dan latar belakang sosialnya. Menjadi kakek nenek adalah peran yang penting dan dihargai dalam keluarga, di mana anggota keluarga memiliki pandangan tertentu terhadap keberadaan kakek nenek dalam keluarga, khususnya tentang apa yang akan diajarkan kepada cucu-cucu mereka. Ketika cucu mengalami instabilitas pada kakek nenek, terbentuk harapan khusus terhadap diri dan cucu, dan terjadi penyesuaian diri dalam proses interaksi dengan cucu tersebut. Penyesuaian diri dengan hidup sendiri. Penyesuaian diri merupakan proses yang berkesinambungan berupa reaksi individu terhadap berbagai stres yang muncul dalam kehidupan individu. Penyesuaian diri ini akan terwujud dalam perilaku individu yang mampu menerima diri sendiri, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mandiri, dapat menguasai lingkungan, memiliki tujuan hidup, dan masih mampu untuk mengembangkan diri. Penyesuaian diri diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Ada berbagai perubahan dalam kehidupan seseorang, mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan orang yang pada tahap akhir kehidupan, atau yang kita sebut sebagai lansia. Seorang lansia mengalami banyak perubahan, bahkan pada tahap ini dicirikan sebagai tahap kemunduran, karena pada tahap ini seseorang mengalami kemunduran, baik kemunduran secara fisik maupun mental, sehingga hal-hal tersebut membawa permasalahan yang sulit dan unik bagi seseorang yang tidak siap menghadapinya. Contohnya saja penyesuaian diri karena kehilangan pasangan pada lansia. Perlu cara yang berbeda antara pria dan wanita. Para ahli berpendapat bahwa cara pria dan wanita mengatasi pengalaman yang menyebabkan stres amat dipengaruhi oleh proses belajar sejak kecil. Colquhoun dan Ocosella mendefinisikan penyesuaian diri adalah proses interaksi yang berkelanjutan terhadap diri sendiri, orang lain, serta dunia sekitar. Penyesuaian diri dapat dilakukan dengan mengubah tingkah laku sampai ditemukan reaksi yang tepat, sehingga masalah dapat diselesaikan.